المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، مسيرة عمل وأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Kaum muslimin, para jamaah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan bersama-sama mempelajari seputar fikih puasa ya. Mengingat sekarang sudah tanggal ke-14 dari bulan Sya'ban. Berarti kita sudah di pertengahan dari bulan Sya'ban, kurang lebih bulan Ramadan tinggal berapa? 2 pekan lagi ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia ya. Bulan yang sangat mulia, bulan yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Dan ibadah-ibadah yang ada padanya pun ya tidak sedikit ya. Sehingga seorang muslim sebelum dia melakukan suatu hal maka hendaknya dia mengilmui terlebih dahulu. Ada puasa pada bulan Ramadan, maka hendaknya kita mengilmui tentang puasa itu seperti apa ya. Sebagaimana kita sebelum wudu ya kita belajar dulu, sebelum salat kita belajar salat dulu, sebelum umrah kita belajar umrah dulu, sebelum haji kita belajar haji dulu. Demikian pula berkaitan dengan masalah bulan Ramadan ini ya, kita sangat perlu untuk mempelajari hal-hal yang penting seputar bulan Ramadan atau seputar puasa. Karena ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum, seorang yang akan ya, mendapatkan hal yang lebih insyaallah adalah orang yang dia siap-siap terlebih dahulu ya. Dan persiapan seorang ketika menghadapi waktu-waktu tertentu adalah dengan ilmu ya. Bisa kita bayangkan seandainya seorang masuk peperangan tanpa memiliki baju besi, tanpa memiliki helm besi ya, tidak memiliki helm yang full face ya, ataupun demikian pula tidak pakai tameng, kira-kira seperti apa dia tanpa persiapan, pakai piyama atau pakai baju tidur, emang dia kebal ya, emang dia kebal. Sehingga ya kita butuh persiapan ya, kita butuh persiapan. Alhamdulillah, insyaallah kita setiap bulan Ramadan terus mempelajari hal-hal yang penting seputar Ramadan ya. Namun namanya orang itu pasti ada ingatnya dan ada lupanya. Perlu diingatkan. Selain perlu diingatkan, bisa jadi seseorang kalau sendiri dia tidak mau membaca, lebih asyik baca berita daripada membaca tentang puasa ya. Lebih asik nonton hal-hal yang melalaikan daripada hal-hal yang berisi ilmu dan faedah. Saya rasa ini menjadi ijma ya. Ya. Sudah menjadi apa? Kesepakatan ya. Oleh karena ikhwah sekalian, kita berusaha menambah kualitas bagi diri kita ya, dalam hal bacaan, demikian pula tontonan ya, hendaknya menuju kepada yang lebih bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita di dunia, demikian pula di akhirat ya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan buka ya dengan mempelajari beberapa keutamaan puasa. Beberapa keutamaan puasa. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, masalah keutamaan ya, keutamaan amalan-amalan tertentu ini di antara faedahnya kita membaca dari keutamaan-keutamaan amalan tertentu supaya apa? Supaya diri kita lebih semangat dalam mengerjakannya ya. Ternyata faedahnya seperti ini, ternyata keutamaannya seperti itu ya. Sehingga kita setelah tahu, kita akan lebih semangat untuk melakukannya, untuk mengerjakannya, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala ya. Ini akan berbeda dengan orang yang tidak paham keutamanya apa ya, kelebihannya apa ya. Kalau dia tahu maka dia akan lebih semangat. Dan contoh mudahnya seperti antum milih HP lah ya.
Ya tidak. Antum kalau milih HP, milih pasti yang punya fitur lebih dibanding yang lainnya, selain sesuai budget yang ada. Kalau sama-sama antum dikasih 10.000 atau punya uang 10.000, ya terserah mau beli HP apa saja, pasti antum cari yang speknya paling tinggi. Ya, pokoknya habiskan buat itu. Tidak ada alasan saya ambil yang murah lah, sisanya buat makan sehari-hari, bukan untuk itu. Ya, ada kesempatan untuk beli HP, ya, dengan uang seperti itu, pokoknya habiskan buat itu. Pasti antum akan mencari yang paling maksimal, ya, ya. Cari yang paling top, cari yang paling bagus, ya. Bukan yang asal-asalan. Ya. Nah itu faedahnya. Kalau kita untuk masalah urusan dunia, kita kan pilih-pilih. Cari mana yang lebih bagus, cari mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Kalau dalam masalah urusan akhirat, ya, masalah ibadah, semuanya baik. Ya, hanya saja keutamaan-keutamaan yang ada di antara faedah yang dari mempelajarinya supaya kita lebih semangat. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ada banyak keutamaan-keutamaan puasa yang telah disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan tersebut yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah akan berikan ampunan dan pahala yang melimpah bagi orang yang berpuasa. Ini di antara keutamaannya. Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang melimpah bagi orang yang berpuasa. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35, Allah menyebutkan, ya, ayat yang panjang, saya tidak baca semuanya. Di antaranya Allah sebutkan beberapa ibadah, yang di antara ibadah tersebut adalah was-shaimina was-shaimat, dan laki-laki yang berpuasa maupun wanita-wanita yang berpuasa. Hingga di akhir ayat, ya, surat Al-Ahzab 35, Allah mengatakan a'adda lahum, Allah mempersiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang melimpah. Pertama maghfirah, ampunan. Yang kedua ajran azima, pahala yang melimpah. Surat apa tadi? Ayat ke 35, ya. Panjang itu, ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Yang kemudian di antara disebutkan, ini menunjukkan keistimewaan ibadah puasa tersebut, ya. Was-shaimina was-shaimat. Ya. Ternyata di akhir Allah akan berikan maghfirah dan Allah akan berikan ajr azim, ya. Nah, yang menjadi masalah, apa arti dari ampunan dan apa arti dari ajrun azim ini? Ajran azimah, pahala yang melimpah ini. Ampunan itu, ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum, secara asal ampunan itu artinya adalah ghafara yaghfiru, artinya satara yasturu. Apa artinya? Menutup, ya. Ya. Menutupi. Itu arti dari ghafara yaghfiru. Berarti ketika Allah berikan ampunan, ya, Allah akan menutupi dosa-dosa hamba, akan ditutupi dosa-dosa hamba. Tidak berhenti di situ saja, tidak hanya ditutupi, Allah kemudian akan menggugurkan hukuman baginya. Ya, Allah akan menggugurkan hukuman baginya. Dan sebaliknya Allah akan memberikan pahala kepadanya. Ya. Sebaliknya Allah akan memberikan pahala. Ini arti dari mengampuni. Allah mengampuni. Allah mengampuni hambanya berarti Allah akan menutupi, ya, mengampuni dosa hamba, Allah akan menutupi dosanya. Allah gugurkan hukuman darinya dan Allah akan berikan pahala, ya, dari hal tersebut. Jadi kata-kata Allah maghfirli kalimat azim, ini kalimat yang agung, ya, kalimat azimah.
Ya Allah ampunilah aku, itu artinya kita mohon pada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi, ya. Kemudian yang kedua, agar apa? Agar hukuman itu digugurkan dari kita, ya, dihindarkan dari kita. Dan yang terakhir, agar kita mendapatkan pahala, ya, dibalik menjadi pahala, ya. Nah, ini kalimat yang agung, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba ditutup dosa-dosanya, ini adalah nikmat, ya. Oleh karena itu kalau hamba berdosa melakukan dosa di dunia, dia tutup, ya, tutup, jangan dibuka. Itu adalah kewajiban dirinya, ya. Sebagaimana dosa orang-orang lain juga, yang dia tahu adalah orang baik kemudian berbuat dosa, jangan dibuka, ditutup juga, tapi dinasehati, ya. Kalau dia tidak bisa memberi nasihat, kasih tahu orang-orang tertentu untuk memberi nasihat kepada orang tersebut, ya. Adapun di akhirat kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa tersebut nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau seandainya kita di dunia kita berbuat dosa kemudian orang lain tahu, ya, malu tidak? Sangat malu. Ya, lalu bagaimana nanti di akhirat ketika di hadapan orang-orang dibuka dosa-dosanya? Ya, itu akan lebih memalukan yang sesungguhnya. Di dunia masih bisa taubat, di akhirat bisa tidak? Ada cerita di akhirat bisa taubat? Tidak ada, ya. Jadi kata-kata maghfirah, ya, ghufran, maghfirah, ampunan, ini adalah kalimat azimah, ini adalah kalimat yang begitu agung. Kemudian wa ajran azima, adapun ajran azima, pahala yang besar yang melimpah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, menafsirkan wahwal jannah, yang dimaksud pahala yang melimpah di sini adalah surga, ya, adalah surga. Oleh karena itu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullah, di tafsirnya beliau ketika menafsirkan ayat ini mengatakan la yuqaddar atau la yuqaddir qadrahu atau la yuqaddar qadruhu la yuqaddir qadrahu illa alladhi a'tahu. Tidak ada yang tahu besarnya pahala ini kecuali yang memberikannya. Siapa yang memberi pahala tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Mimma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dari kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, ya, terdengar oleh telinga dan terbesit oleh dada manusia. Hari ini masuk surga kita tidak tahu hakikat sesungguhnya karena kita belum masuk, tidak tahu. Gambarannya itu masih sekedar gambaran-gambaran saja, ya, yang bisa kita pikirkan. Tapi realitanya nanti ternyata di sana apa? Jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia, ya. Jadi benar-benar surprise bagi orang-orang yang akan diberikan oleh Allah surga, dan itu diantaranya akan diberikan oleh Allah kepada was-shaimina was-shaimat. Taib, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa puasa itu adalah sarana untuk menggapai ketakwaan. Antum tahu semuanya insyaallah ayat di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Ini menunjukkan bahwasanya puasa ini sarana untuk mendapatkan ketakwaan. Puasa itu adalah, ya, orang yang melakukan puasa itu tanda takwa, ya. Subhanallah, ketika dia melakukan maka akan ditambahkan lagi dengan ketakwaan yang sudah ada padanya. Ini adalah ketakwaan, ya. Dan ketakwaan tersebut akan semakin meningkat, semakin diberikan padanya ketika dia benar-benar mengerjakannya lillahi ta'ala. Dan derajat yang tinggi, ketakwaan yang banyak sekali keutamaannya. Kalau antum membaca apa saja keutamaan dari takwa, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, bahwasanya yang bertakwa akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian pula dia akan apa? Diberi rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Di ayat yang lainnya Allah akan memberikan wa yaj'al lahu furqana, akan diberikan furqan yang bisa membedakan antara hak dan batil, ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari takwa, sehingga kemudian Allah mengatakan innalil muttaqina
mafaza hadaiqa wa anaba. Bagi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan tempat kemenangan di surga yang berisi hadaiqa wa anaba, yaitu pohon-pohon yang banyak, taman-taman, demikian pula ainab, yaitu apa? buah anggur, ya. Banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan hingga akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah antum sudah sering mendapatkan definisi takwa ya secara singkat, bahwa arti dari takwa adalah apa itu? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan dasar ilmu, ya. Dengan dasar ilmu, dengan harapan pahala Allah, ya, dan dijauhkan siksanya. Jadi harus didasari dengan ilmu. Tidak mungkin orang bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan dasar ilmu, ya, dengan harapan mendapatkan pahala Allah dan dijauhkan dari siksanya. Karena kita untuk tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ya butuh belajar. Kalau tidak belajar, ya tidak tahu. Kalau tidak belajar, tidak tahu. Bagaimana orang bisa zuhud? Apa itu zuhud? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat, ya. Bagaimana orang bisa zuhud di dunia ini kalau tidak belajar, ya. Sehingga dia butuh belajar, ya. Kalau orang zuhud berarti dia pun bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat, ya. Kalau dia tahu ada ini tidak ada manfaatnya di akhirat, dia tinggalkan. Hal itu tidak ada manfaatnya di akhirat, ditinggalkan, ya. Dan itu butuh ilmu, ya. Itu sangat butuh ilmu. Sehingga orang yang bertakwa, ya, dia agar bisa benar-benar bertakwa maka butuh ilmu. Antum lihat di tengah masyarakat banyak orang jual beli, ya, entah itu online atau yang lainnya. Kita perhatikan kan dibabat habis, halal haram tidak dipedulikan, ya. Sementara untuk ke sana ya butuh belajar, kira-kira apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan. Atau dia secara asal muamalah itu boleh, berarti yang dipelajari adalah yang haram-haram. Nah ini kemudian dijauhkan, ya. Kemudian dijauhkan. Dalam masalah muamalah sehari-hari juga, ya, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Kehidupan sehari-hari yang kita arungi terus, ya, setiap hari kita pelajari mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang boleh dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan. Bukankah itu ilmu? Iya, harus belajar, ya. Dan ilmu yang sesungguhnya bukan apa? Bukan asal-asalan. Karena bisa jadi mungkin sekedar mendengar ini boleh, itu tidak boleh, ya. Yang kemudian akhirnya apa? Padahal sebaliknya. Maka itu butuh belajar, ya. Ketika sudah tahu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkannya. Yang perintah dikerjakan, yang bukan perintah maka ditinggalkan. Faedah keutamaan yang ketiga, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah sebagai perisai. Antum catat saja, puasa adalah perisai dan benteng yang kuat. Puasa adalah perisai dan benteng yang kuat dari neraka. Maksudnya benteng yang kuat untuk menjauhkan orang dari neraka, bukan berasal dari neraka, tidak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala rabbuna azza wa jalla, Allah berfirman, as-siyamu junnah. Ini berarti hadis qudsi. As-siyamu junnah, puasa itu adalah junnah. Yang tahu bahasa Arab, ya, kata-kata jim, nun, ta marbuthah itu bisa dibaca menjadi 3. Dan di antara bahasa Arab itu ada al-asma al-mutsallatsah, memiliki 3 harokat, ya. Ada yang bisa jadi maknanya sama, ada yang bisa jadi maknanya berbeda, ya. Kalau di sini tadi junnah, apa junnah? Perisai, ya.
Perisai antum kalau berperang ya, menutup diri itu namanya apa? Perisai. Atau juga kalau dikasrahkan artinya apa? Dibaca apa? Jinnah. Apa artinya jinnah? Bangsa jin ya. Kalau difathahkan menjadi apa? Jannah. Artinya apa? Surga. Secara asal apa? Taman, kebun ya, itu jannah. Adapun di hadis ini dibaca junnah ya. Ini berarti berpengaruh, hati-hati. Seorang membaca salah ya bisa salah ya. Tapi ada kata-kata yang tidak berpengaruh seperti dalla yadullu, dalalah. Ya, dalalah bisa dibaca dilalah, bisa dibaca dulalah. Ya, dari kata dalla yadullu artinya apa? Menunjukkan. Ya. Dalla yadullu menunjukkan. Boleh dibaca dilalah, dulalah atau dalalah. Artinya sama. Nah ini hati-hati. Ya, kalau artinya sama tidak mengapa. Kalau artinya berbeda ini yang hati-hati. Jangan salah baca. Ya, jangan salah baca. Sekali lagi Allah mengatakan as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng, perisai ya. Dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka ya. Oleh karena itu kita tahu orang yang berpuasa diberi nanti pintu khusus ke surga atau ke neraka? Ke surga yang disebut dengan Ar-Rayyan ya. Nah ini berarti nanti digiring mereka ke surga. Dan berkaitan dengan masalah pintu Ar-Rayyan ya, semoga nanti ada waktu pada asar atau ibadah asar insyaallah ya, masih jauh masalah pintu ya, kita akan tahu bagaimana gambaran-gambaran pintu di surga ya. Masih sampai di sini dulu ya. Nah ketika seorang melakukannya ikhwas sekalian, ini adalah perisai. Dan realitanya memang kalau kita berpuasa, sehingga di antara keutamaan puasa antum bisa catat keutamaan selanjutnya apa itu? As-siyam junnah minasyahawat. Puasa itu perisai dari nafsu syahwat. Puasa perisai dari nafsu syahwat. Tadi perisai dan benteng ya, yang bisa melindungi dari neraka. Adapun selanjutnya tadi apa? Perisai dari syahwat. Nah, kalau orang terhindarkan di dunia ini, terhindarkan dari hal yang diharamkan di antara masalah syahwat, maka ini adalah bekal baginya untuk masuk ke dalam surga ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya pernah bersabda yang insyaallah antum sudah pada tahu hadisnya, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, siapa dari kalian yang mampu untuk menikah, punya bekal untuk menikah, maka segeralah dia menikah ya. Fa innahu aghaddu lil basari, karena hal tersebut itu bisa lebih untuk menundukkan pandangan ya. Wa ahsanu lil farji, dan bisa lebih untuk menjaga kehormatan, kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum memiliki kemampuan, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija ya. Hendaknya dia berpuasa karena puasa ini nanti menjadi wijaun baginya. Wija artinya adalah sama dengan junnah, menjadi perisai, menjadi tameng ya. Sehingga orang berpuasa ikhwas sekalian, dia akan biiznillah akan mudah menundukkan pandangan. Dan ini adalah obat dari Nabi bagi orang yang ingin menikah tidak ada modal ya. Kalau seandainya ada orang yang punya fulus ya, kemudian tiba padanya kewajiban mengeluarkan zakat ya, kemudian orang ini miskin, tidak ada bekal ya, kesehari-hari untuk uang sehari-hari dia bisa, tapi untuk menikah tidak ada bekal. Apalagi kalau di sini berapa ribu? 30, 40, 50 ribu real, 30 ribu Indonesia, seneng antum ya. 30, 40 ribu real berapa juta coba? 30 ribu aja sudah 100 juta lah ya, kurang lebih ya. Nah itu modal, itu baru untuk mahar, belum yang lainnya. Meskipun bisa jadi kalah dari beberapa daerah di Indonesia ya, plus bebawaannya, plus
kita ngomong biasanya tetek bengeknya ya. Baik. Nah, intinya kalau ada orang yang dia memiliki kemampuan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari tapi dia pengen menikah ya, tidak ada bekal, boleh diberi zakat. Boleh diberi zakat. Ada yang mau zakat? Ya. Sudah pada menikah semuanya di sini ya? Ada yang belum? Belum 2 kali. Pinteran tuh. Sekarang bahas tidak apa-apa, kalau pas puasa nanti jangan, udah ya. Mumpung belum puasa. Jadi dengan menikah bisa lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan ya, karena dia bisa menyalurkan di hasratnya di tempat yang halal. Ya, kalau tidak ada, maka dia hendaknya berpuasa ya. Kalau seandainya berpuasa belum beres juga urusannya, apa obatnya? Menikah nggak ada bekal, puasa masih belum beres. Orang ini harus tobat, orang seperti ini. Puasa ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau belum sembuh tobat nih, ada yang salah ini orang ini. Bisa jadi puasanya salah orang ini. Ya, mungkin dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi mungkin tidak menjaga pandangannya, ya, tidak menjaga hatinya. Ya, sehingga orang seperti ini harus taubat. Ini sudah top ini sudah top ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti manjur, tidak mungkin tidak manjur. Ya, tidak mungkin tidak manjur. Harus taubat orang yang seperti ini. Dan kemudian dia evaluasi diri. Nah, ikhwas sekalian, di dunia ketika hal tersebut bisa menjaga dirinya dari syahwat, maka di akhirat bisa membawa dirinya kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi ini sebagai tameng, sebagai benteng, sebagai perisai yang amat kuat, yang amat kokoh, yaitu puasa ya. Baik. Kemudian berapa sekarang? Di antara keutamaan yang lainnya, antum tulis 5, 6 benar semuanya ya. Tergantung dia ngasih poinnya seperti apa ya. Bahwa puasa sehari fi sabilillah, puasa sehari fi sabilillah bisa menjauhkan orang dari neraka selama 70 tahun. Berpuasa sehari fi sabilillah bisa menjauhkan seseorang ya, dari neraka selama 70 tahun. Rasulullah SAW mengatakan di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma yauma, siapa yang berpuasa sehari, ini sehari ya, sehari keutamanya seperti ini, fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifa, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun ya. 70 tahun itu jalannya, kalau berjalan berapa tahun itu, berapa kilo itu. Kharif, kata-kata kharif itu secara asal artinya musim gugur ya, tapi dimaksudkan karena salah satu kharif ini salah satu musim di sini ya, sehingga maksudnya adalah 70 tahun. Yang menjadi masalah ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum, arti dari fi sabilillah ini apa? Siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah? Nah, apa maksud dari puasa fi sabilillah ini? Makna yang langsung bisa kita cerna dalam benak kita, kalau disebut fi sabilillah berarti apa? Dalam peperangan ya. Dan memang impas, berperang plus puasa, ini adalah ada padanya masyaqqah kabirah, kesulitan yang amat sangat. Kalau dia lulus sehari saja dijauhkan 70.000 kilo, 70.000 tahun dari api neraka. Impas ketika memang dia berpuasa fisabilillah. Bayangkan antum jihad tapi berpuasa. Ini saja deh.
Antum pramuka berpuasa bagaimana? Ikut pramuka, ikut hacking berpuasa. Ada tidak kira-kira? Saya kira tidak ada. Adanya paling kalau Ramadan latihan sepak bola ada itu ya. Ya, di kampung dulu biasanya kan Ramadan tidak peduli sudah olahraga sepak bola ya. Apalagi setelah itu kemudian apa? Langsung berbuka dekat-dekat waktu sholat. Meskipun saya ingat kalau di kampung saya itu kebiasaan anak-anak, seingat saya dulu pernah saya cerita apa itu, biasanya sehabis sholat subuh itu jalan-jalan. Jadi jalanan itu ramai ya. Terkadang kita kalau jalan itu bisa jadi sampai hampir 5, 6, 7 kilo itu kesananya saja, berarti plus kembalinya berapa? 10 bisa jadi 12, 14 kilo kurang lebih ya. Makanya sampai rumah bisa jadi jam 8, sampai rumah jam 9, capek ya. Tapi namanya anak kecil tidak terasa ya. Terkadang kita habis puasa kemudian jalan ke sekolah, di depan sekolah itu ada lapangan basket, main basket di situ ya. Sampai berapa, setengah jam atau 1 jam, setelah itu sudah, dan biasa memang ya. Mungkin karena apa? Ya, karena banyak temannya. Meskipun tentu saja pasti lelah ya. Kalau ini jihad fisabilillah, taruhannya nyawa, butuh tenaga. Ya, butuh tenaga, butuh makan, butuh minum, butuh kuat. Meskipun kalau kita perhatikan beberapa jihad Rasulullah SAW itu di bulan puasa ya. Ini makna yang pertama. Kalau ada kata-kata fisabilillah, maka artinya apa? Jihad fisabilillah. Dan ulama ternyata sebagian dari mereka berpendapat ini ya, ini yang pertama, mana yang pertama. Tapi kemudian sebagian dari mereka mengatakan, menunjukkan bahwasanya dalam hal ini ada dua penafsiran. Makna yang kedua artinya adalah, dan ini yang kita berharap ya, artinya dia fi sabili fi taatillah ya, fi taatillah. Maksudnya apa? Atau fi sabili ridallah. Dia berpuasa dengan tujuan mengharap ridha Allah. Artinya apa? Benar-benar ikhlas ya. Benar-benar ikhlas. Dan orang yang ikhlas tentu saja dia fi sabilillah ya, di jalan, berada di jalan Allah. Ya, makna yang kedua fi sabilillah berarti dia mengharap, benar-benar mengharap ridha Allah. Benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ditafsirkan kepada penafsiran yang kedua ini, berarti kapan saja, tidak khusus untuk orang yang berjihad, termasuk di puasa sunnah atau puasa bulan Ramadan. Ketika seorang lillahi ta'ala ikhlas, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Tinggal bagaimana dirinya berusaha untuk maksimal menggapai keikhlasan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan puasa, kalau kita katakan puasa itu amalan hati ya, bisa kita katakan ini juga puasa ini amalan hati. Dalam hal apa? Atau bukan amalan hati ya, amalan yang tersembunyi, yang lebih mudah untuk ikhlas, maka bisa kita katakan demikian. Karena secara asalnya orang tidak mungkin bisa ketahuan puasa kalau dia tidak berbicara atau tidak mengungkapkan dirinya berpuasa, selain di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan semuanya otomatis berpuasa setelah syarat-syarat wajibnya terpenuhi. Tapi di luar bulan Ramadan, ada yang tahu seandainya datang hari ini Jumat seorang berpuasa, kemudian mukanya sedikit merah puasa ya, hidungnya sedikit hijau berpuasa, kan tidak tahu kita ya, kecuali kalau dia berbicara, menyampaikan. Ada seorang yang pernah, ya akhi kok enggak makan ya, iya saat saya berpuasa. Oh, sedang berpuasa. Berpuasa apa? Ayamul bait. Oh, ternyata hari 13, 14, 15. Subhanallah ya. Di satu sisi kita lalai, dia berpuasa ya. Nah, kalau dia tidak berbicara seperti itu, ya kita tidak akan tahu. Sehingga ini rahasia yang tersembunyi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, rahasia. Ya. Nah, kita berharap makna ini ditarik kepada makna yang pertama atau yang kedua? Kedua, ya. Seorang berpuasa mengharap wajah Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Wajahnya dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Satu hari, ini satu hari. Tinggal dikalikan berapa kali dia berpuasa seandainya dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala ya.
Selanjutnya ke berapa? Taib. Untuk selanjutnya ikhwas sekalian, insyaallah kita lanjutkan nanti pada asar bismillah. Poin yang ke 6 ya. Ini yang bisa kita sampaikan dari beberapa keutamaan pada pertemuan pertama. Insyaallah nanti pada asar kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.